Akhirnya aku punya tujuan buat jadi tentara. Itu aku ternyata divonis dokter tuh nggak cocok angkatan, Mas. Aku tuh mau lulus kuliah lewat jalur university. Waktu front end lumayan slow, terus di back end kita di press. Gila sih. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Askasal di Neotalk by University ya, di awal tahun 2024. Nah, di awal tahun 2024 nih masih ada vibe-vibe tahun barunya ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, semoga resolusinya di tahun 2024 tercapai. Nggak jadi wacana aja, yang pengen body goals semoga dapet. Yang pengen dapat pasangan ya juga semoga dapat gitu kan ya, kita doakan yang baik-baik lah gitu ya. Oke, anyway, di Neotalk kali ini seperti biasa kita akan sharing-sharing ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita bahas tentang ini ya, edukasi untuk perempuan dan anak-anak ya. Terus dulu sebelum-sebelumnya lagi kita bahas tentang sharing dari siswa university. Nah sekarang kita sharing lagi dengan siswa university yang kali ini dari batch 4. Kalau kemarin batch 2, ini sekarang batch 4. Nah, kita ditemani sama Mas Rangga. Tapi nanti Mas Rangga bisa kenalan nanti lebih in touch lagi sama teman-teman ya. Mas Rangga boleh cerita kenalan dong buat yang nonton video ini. Oke. Terima kasih dulu Pas Aska. Abah Aska. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, kenalin teman-teman, namaku Rangga. Aku berasal dari batch 4 University. Backgroundku aku masih kuliah semester 7. Sekarang bukan skripsi, Mas. Apa? Saya itu ada rencana. Jadi tak spill teman-teman. Aku tuh mau lulus kuliah lewat jalur university. Kuliah jalur university. Tapi ini cuma spill kan? Cuma spill. Oh ya udah nggak tak bahas. Astagfirullah. Ya wes. Lanjut. Oke, lanjut. Berarti kuliah di Amikom ya? Amikom. Kuliah di Amikom jurusan informatika. Betul. Ya, tadi saya udah ngobrol soalnya. Informatika semester 7 sekarang masih menuju ke skripsi, tapi ternyata skripsinya ada tak tanyain by research kah? Enggak, ternyata dari jalur lain gitu. Nah, nanti mungkin ceritanya akan nyambung dari awal by university, terus nanti kita akan nyambung ke situ. Tapi sebelumnya nih, kita pengen sharing-sharing dulu, Mas. Boleh. Mungkin dari awal nih, kayak cerita-cerita sebelumnya aja kita. Sebelum ke university yang sekarang gitu kan. Pasti ada perjalanan-perjalanan sebelumnya gitu kan. Nah, Mas Rangga itu sebelum ke university itu perjalanan mencari kitab sucinya itu dimulai dari mana sebenarnya? Oke, perjalanan kitab suci. Asik. Nah, itu tak awali dari ini aja deh. Dari waktu aku masih aliyah. Masih aliyah. Aliyah itu berarti setara SMA Mas ya? Ya, MA ya. MA. Oke. Nah, gimana tuh? Waktu aliyah itu cerita sedikit, hobiku dulu itu olahraga. Oke, lebih fokus sama suka olahraga. Sensku olahraga, Oke. pencak silat, volley, futsal dan lain-lain. Sukalah kalau masalah lari jogging gitu. Akhirnya aku punya tujuan buat jadi tentara. Tentara berarti ke TNI. TNI. Oke. Gitu. Terus orang tua aku juga setuju. Akhirnya aku daftar lah setelah lulus. Daftar langsung ya. Daftar langsung. Langsung. Aku berangkat ke Kalimantan. Daftar tentara. Nah, di sana setelah melewati berbagai dinamika pendaftaran, innalillah astagfirullah. Enggak, ya alhamdulillah masih dapat hikmah ya. Aku gagal. Di tahap apa itu? Di tahap daerah. Di tahap daerah. Jadi sebelumnya ada tes tulis gitu ya. Tes ya banyak sekali tahapannya itu sampai di daerah. Nanti di daerah itu masih akan sampai tahap akhir masih ada beberapa banyak orang, Mas. Nah, itu yang dikirim ke pusat cuma beberapa orang. Oke. Jadi intinya aku nggak masuk kuota yang ke pusat. Ke pusat itu ya. Kalah rankingan. Nah, waktu itu kenapa? Alasannya kenapa gagal atau fisiknya kenapa? Setelah dari itu aku coba untuk pulang check up medical kesehatan. Itu aku ternyata divonis dokter itu nggak cocok angkatan, Mas. Kenapa? Karena mataku silinder. Ini aku lupa nggak pakai kacamata ini. Oke, ini berapa? Ini masih tahun. Oh ya, ini kan silinder nggak buta ya. Astagfirullah, ini lagi masa-masa SAR loh, Mas. Oke. Oh iya lupa. Kan silinder nggak buta. Oh iya, nggak buta. Sorry. Oke, jadi karena silinder, jadinya mungkin secara pengetahuan umum kita semuanya tahu kalau harus normal gitu ya. Akhirnya ya
nggak bisa akhirnya ke TNI. We are human, we should be perfect. For TNI maksudnya. Oke, gitu. Nah terus habis dari momen itu kemana Mas? Aku setelah gagal dari TNI itu akhirnya banting setir lah. Nah itu banting banting setir, daftar kuliah. Daftar kuliah, akhirnya daftar kuliah. Daftar kuliah itu di UIN pertama kali. Di Jogja ya? UIN Jogja. Jogja ya? Dan Oke. itu jalur mandiri. Jalur mandiri karena waktu itu tinggal itu. Tinggal itu. Oke. Karena kita udah ngelewatin SNMPTN sama SBMPTN Itu ya. udah nggak kecapai lah. Nggak kecapai. Oke. Nah itu alhamdulillahnya belum rezekinya. Belum rezekinya Belum lagi. rezekinya, Oke. Terus ya gimana Mas? Terus aku alhamdulillah masih punya temen banyak. Aku cari-cari daripada nganggur kan. Setelah mandi kan nunggu tahun depan lagi Mas ya. Oh, bisanya tahun depan ya. Bisanya tahun daripada tahun depan mending ngambil kegiatan. Dengan gitu. kegiatan yang positif. Ada temanku di Pare yang ngasih tahu kalau ada kursus bahasa Inggris. Di Pare, bahasa Inggris. Oke. Ikutlah akhirnya kursus bahasa Inggris. Di sana aku belajar sekitar 8 bulanan. Setelah itu ngajar bahasa Ngajar Inggris. juga. Nah, semenjak itu aku suka ngajar juga sih. Oke, berarti dari situ mulai ketemu istilah namanya mengajar, mentoring, keasikannya gitu Mulai ya, suka tentang untuk- belajar mengajar itu ya. Oke. Suka untuk membagikan ilmu sejak sama itu. Oke, menarik sekali. Menarik. Menarik. Oke. Oke, terus dari situ 8 bulan ya. Ya rata-rata memang belajar bahasa itu sekitar 8 bulanan, 8 sampai 9 Itu bulan. emang ada teori nih Mas ya. Memang teorinya rata-rata seperti itu. Nah, selesai dari situ, oke, udah bawa ini ya pengetahuan baru, skill baru kan. Nah, aktivitasnya terus ngapain? Ngajar juga. Nah, aku kan iya sempat ngajar juga. Tapi ini Mas, kan setelah itu masuk ke tahun pendaftaran baru tuh kuliah. Nah, aku rencana itu mau masuk ke kuliah bahasa Inggris. Oke, mau ngambil kuliah jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris itu Sastra ya. Inggris atau entah pendidikan. Nah, tapi alhamdulillah orang tua aku lumayan visioner nih. Oke. Dia tuh Sebenarnya ditolak kan? sebenarnya ditolak. Sebenarnya ditolak. Kan? Oke. Astagfirullahaladzim. Ibuku tuh mikir kalau IT itu prospeknya gede. Oke, IT itu justru lebih gede gitu kan. Justru lebih gede daripada bahasa Inggris. Upscalingnya lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Dan ternyata benar kalau aku research. Aku cari, teman-temanku yang kuliah bahasa Inggris itu rata-rata bukan gimana-gimana ya. Tapi itu kalau dibandingkan teman-temanku yang kuliah IT, kayaknya lebih prospeknya IT. Oke, berarti lebih prospek IT. Oke. Benar. Oh, berarti sekarang udah pinter IT nih. Nah, alhamdulillah berkat Alhamdulillah. university. Ya enggak, karena memang dia kan suka riset sendiri gitu Iya. kan. Ngomong-ngomong soal IT. Tak kasih tebakan, Pak. Apa tuh? Wah, Tapi jokes bapak-bapak Jokes. sih. Pak, bagian komputer mana yang nggak pernah berhenti bekerja? Yang kerja terus, Pak. Aduh, aku sekolah IT 4 tahun nanti. Nah, kamu udah sekolah IT 4 tahun nggak tahu, ayo. Prosesor. Prosesor kalau dinyalain, tapi kalau dimatiin kan enggak. Listrik, astagfirullah. Kalau listrik enggak, bukan bagian komputer. Bukan bagian komputer, sorry. Apa wes prosesor Mas? Enggak, Prosesor aku ini mari. bukan. Apa tuh? Keyboard. Astagfirullah. Iya, Kok bisa? Keyboard punya 2 shift, Pak. Kan aku udah bilang di awal. Mau di apa Mac. Aska ini. Mau MacBook, mau Windows, mau merek apapun. Shift-nya 2, guys. Shift-nya tuh pasti 2 ya enggak? Itu apa itu? Siang malam? Iya, shift pagi dan Shift malam. pagi dan Kan. malam. Kerja terus berarti. Astagfirullahaladzim. Lah sehari punya 2 shift kok. Oke, lanjutkan. Iya. Oke, terus informatika, berarti daftarnya waktu itu semester 6 ya? Semester 6, karena kemarin daftar di tahun 2023. Nah, berarti lewat front end dulu ya kan? Gimana tuh, ada cerita menarik kah selama belajar? Boleh juga nih bahas back end-nya juga, apa yang insight-nya? Mungkin boleh dari sisi ketika Mas Rangga ini kan punya riwayat sebagai mentor juga. Mungkin dia mempunyai pandangan tentang belajar mengajar dan Pembelajarannya iya tentang pembelajaran di university gitu. Mentornya siapa ya namanya? Mas Pradit waktu front end itu. Terus back end-nya itu Mas Binsar. Itu waktu front end lumayan slow. Terus di back end kita di press. Gila sih.
Tapi kalau untuk kalian yang punya cita-cita segera jadi orang yang mahir di bidang IT itu worth it banget, Mas. Worth it banget. Oke. Karena apa ya? Aku kalau dulu ketika ngajar bahasa Inggris, tahu metode di university, atau yang diterapi di university, aku bakal nerapin juga mungkin. Mungkin akan dicoba mungkin di bidang pengajaran bahasa Inggris. Ya sebenarnya universal sih di beberapa cara mengajar yang di university itu bisa diterapkan di mana aja sebenarnya. Nggak hanya di IT aja sebenarnya. Karena semuanya pada intinya misalnya bahasa nih. Nah, kalau di university itu kayak gini. Ada beberapa teori memang ada. Itu kita terapan dari beberapa penelitian gitu. Nah, kalau dari university kita itu pertama proses belajarnya kita nih kita bahasa Inggris, aku IT misalnya, pasti kan kamu akan menjelaskan, nah saya akan mendengar gitu kan, atau kamu juga akan memberikan tentang visualnya, ini digambarin kayak gitu, ilustrasinya itu kan aku melihat kemudian aku mendengar. Nah mendengar melihat itu mungkin kita lebih ke 10%, 20% informasi yang kita dapat. Nah kalau cukup di situ ya cuma segitu, tapi ada tahapannya. Kalau kita udah mulai menulis itu biasanya 30-40%. Tapi ini kalau salah mohon dikoreksi, seingatku gitu. Nah, kemudian ada lagi nanti setelah itu menulis tuh biasanya stop di situ. Nah, sebenarnya ada lagi tahapannya, yaitu mengajar. Jadi kita sudah diajarin suatu informasi, kemudian kita mengajarkan informasi tersebut ke orang lain. Nah, itu bisa mencapai 80% kalau nggak salah. Nah, apakah relate yang kamu alami sekarang relate di university? Relate banget. Aku ketika belajar bahasa Inggris itu kan cuma sekedar sampai tahap ini ya, tahap apa tadi Mas? Menulis. Sebelum mengajar. Menulis. Nah itulah. Nah, ketika aku coba untuk masuk ke dunia mentor, itu benar-benar perkembangan dari bisaku itu benar-benar banget. Oh, langsung signifikan gitu ya. Soalnya gini Mas, kalau kita mengajar itu kalau nggak tahu materinya, nggak menguasai lah intinya, itu kan pasti nggak pede lah ngajar. Ini benar nggak yang tak omongin. Nah di university itu, terutama di program back-end, itu ada yang namanya penugasan. Jadi di back-end aku seminggu belajar 2 kali seminggu, itu di akhir ada penugasan. Penugasannya itu bikin video, tutorial, kaitannya dengan 2 materi dalam minggu itu. Oke, berarti tugasnya adalah membuat video tutorial. Tutorial anjir, astagfirullah. Itu lumayan menguras tenaga, otak, dan juga pressure. Oke. Tapi untuk perkembangan itu bagus banget. Ya karena kita harus mengolah ini ya, informasi yang sudah kita terima dengan bahasa yang begitu rumit ya entah kan. itu paham atau enggak. Terus kita harus membuat itu transfer knowledge dengan bahasa yang lebih mudah. Nah itu. Nah, yang paling sulit adalah kalau kita bisa bikin analogi. Nah kalau udah bisa bikin analogi berarti kita udah paham. Nah, kayak gitu. Kalau paham bahkan bisa bikin analogi sendiri. Laku. Gitu. Kayak gitu. Nah itu sih uniknya di situ ya. Nah kebetulan nih teman-teman, ini kalau kita ngomongin tentang belajar ya, biar bisa kayak Mas Rangga juga, kebetulan university sekarang lagi buka open batch ke-6 ya teman-teman. Open batch ke-6 ya sudah dibuka untuk front end. Jadi program front end ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang mau belajar dari nol, yang belum ada belum ada background pendidikan IT atau belum ya kuliah atau mungkin bukan dari jurusan IT ya atau mungkin dari SMA atau Alia, kita start aja dari front end kayak gitu. Bener banget. Nah, mungkin Mas Rangga juga bisa ngasih testimonial tentang itu gitu kan. Iya, testimonialnya Mas Rangga kayak gitu. Nah itu kita buka 1 bulan. Nah nanti cek di Instagramnya Neoversity atau lebih lengkapnya itu bisa di websitenya neoversity.id. Nah nanti cek aja ke situ. Kemudian ada informasinya dan skema pendaftarannya. Kalau misalnya pun ada yang ditanyakan, ada kontak person yang bisa dihubungi. Nanti dihubungin aja, nggak usah sungkan, gitu ya. Nah, ini yang balesin yang balesin saya student success-nya. Ya, gitu. Oke. Kita lanjutkan obrolannya tentang belajar ya. Kita masih ngomongin tentang belajar sebenarnya. Nah, kalau setelah ini nih ada target pribadi nggak atau target yang mau dicapai setelah belajar di university nggak? Pastinya ada sih Mas. Apa tuh? Target
kalau target untuk jangka pendeknya itu mau ngisi portofolio dulu, mau cari pekerjaan. Terutama saya pengen dapatnya itu freelance. Freelance luar negeri kan menjanjikan banget tuh gajinya. Terus untuk jangka panjangnya karena saya sudah juga ngajar ya, pengen rasanya buat bootcamp entah apa itu yang bisa buat mentransfer knowledge. Jadi berarti tunggu aja. Siapa tahu nanti ada bootcamp gambarnya Mas Rangga dipampang di situ ya. Nah, jadi ya sekalian promosi Mas. Nanti dipromosikan ya kan. Nah itu kalau masalah ngomong promosi kayak gitu Mas, ada jokes lagi Mas. Apa tuh? Hantu. Aduh, tahan dengan jokes. Belum. Oke. Hantu apa yang disukai sama para pedagang atau pemilik bisnis? Hantu Tanah Abang. Bukan. Hantu streaming. Astagfirullah. Hantu streaming enggak. Bukan. Apa? Yang benar itu adalah hantu arwah pemasaran. Ini kan kerjaan kita itu pemasaran. Oke. Arwah pemasaran. Astagfirullah. Ya, kita ini lagi marketing. Iya. Kayak gitu. Berarti kepengen menambah portofolio gitu kan. Terus sama juga tentang jangka pendeknya itu ya. Nanti kalau jangka menengah panjangnya mungkin bekerja tentu saja yang di bidang IT. Nah, mungkin kalau kita informasi sedikit ya, yang back end itu kita beasiswa langsung dari university, dari Della Meta Bilano. Nah, yang terseleksi itu yang belajar di situ itu kemungkinan besar untuk ditempatkan di Della Meta, dan itu sebenarnya pasti sih sebenarnya. Amin. Nah, itu yang mungkin akan nyambung dengan pembahasan lulus. Itu dia. Nah, jadi kok tadi bisa dibilang jalur university. Nah, itu ceritanya gimana? Ya karena di Amikom kan ini Mas ya. Amikom kan tagline-nya apa ya? Entrepreneur. Intinya. Entrepreneur. Nah, jadi itu mahasiswanya disuruh kerja kalau nggak berwirausaha. Jadi ada jalur kelulusan profesional. Jalur kelulusan profesional. Tepat. Selama dia linear dengan jurusannya. Nah, karena saya informatika, di dalam kita juga bagian IT, developer kan ya, itu bisa dijadikan buat jalur kelulusan profesional. Jadi nggak perlu bikin skripsi dan lain-lain ya. Malah bagus dong. Malah bagus. Siapa lagi dong? Nyari kerjaannya itu lewatnya university gitu kan. Nah, teman-teman mungkin yang teman-teman di Amikom atau di kampusnya juga menyelenggarakan metode yang sama atau jalur yang sama untuk kelulusannya, bisa dicoba ke university. Asik. Bahkan nggak cuma ini Mas, nggak cuma kerja loh. Di university bisa magang kan? Bisa. Magang juga membuka lebar bagi anak-anak yang magang sini. Mau offline mau online bisa kok. Mar marketing. Sekarang ini bercandanya selesai. Bentar aja, pause dulu. Nah, kalau ini apa? Pesan atau mungkin petuah gitu kan, atau arahan hidup dari Mas Rangga untuk teman-teman yang nonton video ini, monggo Mas, ada nggak? Petuah, ini petuah dari ibu saya sih. Bener kalau dari ibu petuah. Petuah ya, bener. Petuahnya itu kalau semisal kita mau mendapatkan dunia, itu kita dapatkan dengan ilmu. Kalau kita mau mendapatkan akhirat, kita mendapatkannya juga dengan ilmu. Nah, kalau kita mau mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat, itu juga dengan ilmu. Jadi semuanya kita dapatkan dengan ilmu. Kalau kita mau semuanya, mau maruk ya pakai ilmu. Iya, gitu kan. ilmu. Ternyata kembalinya ke ilmu lagi. Kaitannya sama ilmu ya antara belajar atau juga mengajar juga. Belajar mengajar. Karena kalau kita belajar, kita menggain sesuatu, dan hakikatnya ketika kita mengajar itu nggak menghilangkan yang sudah kita gain, tapi menambah. Ya kan, tadi malah kalau kita belajar malah tambah pinter kan, kita mengajar malah tambah pinter. Malah mancep. Gitu. Terima kasih Mas Rangga. Siap Mas. Cukup ya section kita dari Now Talk ya ke video ke-5. Nah, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil kita semua. Sekali lagi selamat tahun baru. Nah, kalaupun ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, monggo tulis di kolom komentar. Jangan jadikan kolom komentar itu jangan dieman-eman, jadikan kolom belajar. Makanya diketikin aja di situ.
Nah, kalau ini bermanfaat silahkan di like ya, juga di subscribe. Iya. Like, subscribe, Wasih. University. Siap komandan. Oke, thank you. Salam berani bermanuver. Bye bye.